warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi was-sami'il basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibadallah muslimin muslimin Allah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada syukur untuk masyarakat PKN Audi lingkungan PKT kita dan dilakukan mengatur acara sekaligus sekretaris kita Adinda Afrodin yang telah membuka acara kajian taklim dan malam hari ini yang dilatih dengan kegiatan Isra Mi'raj sekaligus memperingati Syaban. Jadi sekarang sudah masuk bulan itu kemarin pada hari Kamis tanggal 27 Rajab. Ya, sekarang sudah masuk tanggal 1 Syaban. Jadi 30 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya ini malam hari ini malam spesial. Biasanya kita pada maghrib sampai isya. Nah, sekarang kita alihkan karena momennya digabung dengan bagaimana kita mengingat kembali peristiwa Isra Mi'raj. Maka kita laksanakan pada isya agar kita leluasa, agar tidak diburu-buru dengan sate kambing. Jauh-jauh aja dari Sawangan PRT datang. Rezekinya ikuti. Insyaallah. Kajian malam hari ini adalah terkait dengan Isra Mi'raj. Jemaah sekalian, Isra Mi'raj itu sudah termaktub peristiwanya di dalam surat Al-Isra ayat 1 ayat pertama. Atau disebut juga Al-Isra ini Bani Israil ayatnya. Ada seorang dokter bertanya, kenapa ini surat ini tidak surat Al-Isra atau surat Al-Mi'raj gitu? Tidak demikian, tetapi nama lainnya adalah Bani Israil. Ada apa ini? Ada sesuatu tentunya. Ini peristiwa Isra Mi'raj ini dalam surat Al-Isra tadi satu dibacakan oleh pembaca juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah. Ini ayat pertama. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang spektakuler. Kenapa spektakuler? Mari kita ayat pertamanya. Subhanalladzi. Subhana ini sighah ta'ajubiyah. Jadi orang Arab kebiasaan kalau melihat sesuatu yang istimewa, yang luar biasa, maka mengatakan subhanallah. Subhanallah. Apalagi katanya dari Masjidil Haram, Masjid Aqsa cuma semalaman, nggak mungkin terjadi, nggak masuk akal. Makanya ketika itu terjadi orang sudah masuk Islam murtad lagi Pak. Tapi alhamdulillah di Indonesia, di kita hari ini, bahkan mungkin seluruh Indonesia, ketika kita mengenang Islam nggak ada yang murtad. Tapi dulu terjadi murtad Pak. Kenapa? Aneh-aneh nih kejadiannya. Ini yang dibawa Rasulullah ini sesuatu yang aneh. Yang aneh itu Muhammad itu orang aneh. Balik lagi Pak ke agama semula. Bisa sambil lagi. Mari kita lihat ayatnya. Satu ayat ini luar biasa. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj minimal ada 4 dimensi yang kita bisa pahami. Pertama, dimensi tauhid. Kedua, dimensi ilmu pengetahuan dan ibadah. Kemudian dimensi apa? Dimensi ibadah, dimensi sosial. Subhanalladzi asra. Subhana sighah ta'ajubiyah yang terbiasa ketika orang Arab melihat, mendengar, menyaksikan sesuatu yang agung dan mengucapkan subhanallah. Artinya apa? Ini peristiwa yang besar.
Kenapa? Kejadiannya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya. Apa yang terjadi di situ? Dimensinya apa? Dimensi iman. Kalau tidak dengan iman tidak akan masuk akal, Pak. Makanya orang yang pertama kali ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi yang membenarkan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq membenarkan peristiwa itu. Bakar membenarkan itu, maka disebut digelar dengan As-Siddiq. Karena percaya dia, yakin. Ini dimensinya dimensi keimanan. Keimanan tidak bisa dilogikakan. Tidak bisa dilogikakan. Maka yang bisa diterima oleh iman saja. Ini bagaimana? Tetapi di samping itu, Islam ini tetap ada dimensi ilmu pengetahuannya dan sainsnya. Subhanalladzi asra. Apakah Nabi Muhammad ketika itu berjalan sendiri? Tidak. Tidak, Pak. Ya, tidak berjalan sendiri. Ya, kalimatnya apa? Asra. Ini asal katanya saro yasri siroyatan, itu berjalan. Tapi ketika ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu disebut dengan apa? Dengan mujarrad, isim mujarrad. Isim yang fi'il mujarrad, fi'il pekerjaan yang membutuhkan apa? Membutuhkan objek. Asra diperjalankan, berarti siapa? Di situ Allahnya dihilangkan. Asra diperjalankan siapa? Nabi Muhammad bi'abdihi, hambanya. Jadi Rasulullah apakah jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tidak. Tidak jalan sendiri. Jalan sendiri lama Rasulullah kalau jalan sendiri. Tadi 1250 km kalau jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena diperjalankan oleh Allah cepat. Disinilah, Pak, ya bergumulnya pemikiran orang-orang ketika itu, ini nggak masuk akal nih, murtad, Pak. Sampai alhamdulillah di kita ketika peristiwa Isra Mi'raj nggak ada yang murtad. Kenapa? Sudah terbentuk bahwa Isra Mi'raj itu pertama mesti diterima dengan iman dan akal juga bisa. Sehingga orang kuat. Terus sekalian, ini menariknya subhanallah asra bi'abdihi. Ada orang bertanya juga, ini Isra Mi'raj itu apakah ruhnya saja atau dengan jasadnya? Ternyata para ulama melihat teksnya Al-Quran bi'abdihi amba berarti dengan jasadnya, ruh dan jasadnya, Pak. Rasulullah itu ruhnya dan jasadnya berangkat ke sana. Dan dalam rangka apa ini Allah? Dalam rangka menghadap Allah. Asra bi'abdihi lailan. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghadap Allah. Apakah kita menghadap Allah? Iya, menghadap Allah. Rasulullah Mi'raj, Isra Mi'raj. Apakah orang Islam Mi'raj juga? Iya. Orang Islam itu Isra Mi'raj juga, Pak. Isra, cuman bahasanya bukan Isra lagi. Bisa juga Isra, Pak. Kenapa? Berangkat dari Gandul ke sini pakai motor. Di perjalanan naik motor, jalan sendiri lama, tapi ketika pakai motor cepat. Jalan dari Gandul ke sini. Kemudian Mi'rajnya apa? Oh, Mi'raj sholat dari masjid di Gandul, kemudian berhenti di Masjid Nurul Huda. Mi'rajnya benar-benar Allahu Akbar, sholli fardhu maghrib, Mi'rajnya ke atas. Jadi as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi sama ketika Rasulullah Isra Mi'raj 27 Rajab Isra Mi'raj, umat Islam pun hari ini lagi menghadapi Allah dan dia mikir, Mi'rajnya kapan orang beriman? Ketika sholat. Nah, ini yang pertama dimensi tauhid keyakinan dulu. Dimensi badannya tadi Rasulullah itu pulang Isra Mi'raj itu di samping diperlihatkan kejadian di surga neraka, diperlihatkan seluruhnya oleh Allah, oleh malaikat, gambaran-gambaran akhir zaman berat. Apa yang spektakuler ini? Spektakuler itu apa? Peristiwa ketika Rasulullah Isra Mi'raj adalah membawa sholat. Ini yang monumentalnya. Peristiwa sholatnya itu Rasulullah membawa oleh-oleh, perintah sholat langsung Allah panggil. Oleh Allah langsung dipanggil. Nah ini apa oleh-olehnya, Pak? Ini dimensi ibadahnya. Allah membawa sholat. Maka kenapa kita hari ini mesti menjaga perintah sholat? Sholat ini adalah bagaimana perintahnya yang langsung oleh Allah diundang ke langit Sidratul Muntaha Rasulullah. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Lailan. Lailan itu sebagian. Berarti sebagian malam. Sebagian malam dari Isya subuh. Jadi tidak semalam suntuk. Sebagian malam saja, sebentar. Ya, sebentar.
Maka digambarkan oleh surat itu peminat dari tahajud dan sholatlah kamu sholat tahajud dari sebagian malam. Jadi Islam itu tidak sepanjang malam, Pak. Luar biasa. Makanya orang ketika itu tidak percaya Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung Sidratul Muntaha, tidak percaya, keluar lagi dari Islam. Padahal kita sekarang semakin yakin. Kenapa? Ada dimensi tauhidnya harus kuat dalam ini. Karena ini urusan mi'rajnya itu ke atasnya bukan urusan lagi memang bisa diteliti oleh saintis, bisa diteliti, tapi yang dominan adalah keimanannya. Tidak mungkin itu. Siapa yang menjalankannya? Ya Abdillah bin Masjid. Subhanallah asal-asal tasbih ada tahmid. Kenapa ini tidak tahmid itu? Ya, tasbih itu lebih awal daripada tasbih itu mensucikan dari sesuatu khariqul adat. Maka Isra Mi'raj itu ini keluar dari kebiasaan, maka tasbih. Setelah itu tahmid, memuji Allah di luar kebiasaan sekalian. Nah, kenapa? Luar biasa peristiwanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nah, ini kenapa Allah perjalanan juga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ini masjid ke masjid. Masjid Nabawi Rasulullah, Masjidil Haram oleh Nabi Ibrahim. Masjidil Aqsa oleh Yakub. Situ. Nah, dulu masjid yang pertama kali dibangun apa? Masjidil Haram. Ya, pertama kali kiblat kita adanya dulu di Masjidil Aqsa. Nah, apa dimensinya? Dimensi sosial. Dimensi sosial apa sekarang? Dimensi sosialnya apa yang terjadi di Masjidil Aqsa sekarang di Palestina? Kita bisa melihat kondisi hari ini. Oh, di perjalanannya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, tidak ke Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dulu kita kiblatnya ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Hari ini kondisi Palestina, kita bisa lihat sendiri. Oh, dulu di perjalanan ke situ Rasulullah kemudian naik. Apa dimensi kesosialnya Pak? Bagaimana peristiwa Palestina? Bagaimana perhatian kita kepada orang-orang Palestina? Padahal sementara ketika itu para nabi di situ kumpul, sholat bersama Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu Rasulullah berangkat dari Masjidil Aqsa ke atas itu. Kalau pergi pulang itu 8 jam Pak. Terus lo berangkat pada maghrib, pada isya, balik lagi ke subuh nyampe di Masjidil Aqsa. Itu berangkat dari isya, balik lagi ke Masjidil Aqsa. Itu pergi pulang 8 jam Pak. Berarti perjalanan dari Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu hanya 4 jam Pak. Bayangkan Pak, gimana orang bisa percaya? Sementara ribuan kekuatan cahaya untuk menembus Neptunus saja. Itu ribuan kecepatan cahaya Pak. Ribuan kecepatan cahaya untuk ke atas. Ini sementara Rasulullah ketika Isra 1250 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan jauhnya Pak. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha cuma 8 jam pergi pulang. Berarti perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha cuma 4 jam. Berangkat itu jam 8 Pak, bisa balik lagi subuh jam 4. Rasulullah udah ada lagi di Masjidil Aqsa. Tidak masuk akal Pak, lagi-lagi. Tidak masuk akal. Ini apa? Kekuasaan Allah. Maka di ayat di ujungnya begitu Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang mana di situ diberikan keberkahan. Aku beri keberkahan. Di mana berkah? Di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa berkah Pak, dua masjid itu. Mari kita lihat sekarang. Bagaimana kondisi di Mekah sebelum Covid Pak? Ya selagi masih berkah. Bagaimana orang-orang di Masjidil Haram? Di Mekah itu berkah hidupnya. Allah sudah janjikan. Bagaimana di Palestina? Palestina itu berkah Pak. Makanya Zionis Israel itu berkukuh keras untuk menguasai Palestina. Bukan tidak semuanya Yahudi Pak. Jadi ada mengatakan orang Mesir mengatakan saya tidak mengatakan Yahudi karena tidak semua orang Yahudi berlaku seperti itu.
yang melakukan penjajahan hari ini ke Palestina adalah Zionis Israel. Orang Yahudi pun banyak yang tidak setuju. Nah ini Pak dimensi sosial kita. Bagaimana kita bisa berbuat terhadap Palestina? Yang ketika itu dulu dipakai Mi'raj dari situ. Menginjakkan kaki dari Masjid Aqsa ke Sidratul cuma 8 jam pergi pulang. Berarti perginya 4 jam, pulangnya 4 jam. Udah masuk akal Pak. Masuk akal. Nah, ini para ilmuwan, bukan hanya ilmuwan di Indonesia saja, juga di luar negeri pun lagi meneliti ini. Bagaimana seperti itu? Ya, kecepatan supersonik, ya, kecepatan supersonik bisa 15 menit nyampe. Benar Pak? Dulu kita berangkat, ternyata dimensi ilmu pengetahuannya, oh iya ternyata kalau diperjalankan itu cepat. Nabi Muhammad diperjalankan dengan kendaraan buruknya, begitu bisa menembus 1250 km sebagian malam saja nyampe dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.